Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila daris salam. Amma ba'd. Ma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya masih diberikan banyak kenikmatan, wabil khusus nikmatus sihah wal afiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita terhadap Ramadan fiqhus syiyam insyaallah, dan juga tentunya kita perlu mengoptimalkan sisa-sisa usia kita ini untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita dan juga amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita harus selalu membangun amal-amal kebaikan, amal-amal saleh kita sepanjang kita bisa melakukan hal itu. Teman sekalian, kemarin kita memahami siapa saja yang wajib melakukan ibadah puasa Ramadan. Saat ini ada 3 golongan yang boleh tidak puasa tapi harus membayar fidyah atau harus mengganti. Bahkan juga ada pendapat nantinya dia dua-duanya harus mengganti atau qadha dan juga membayar fidyahnya. Jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kelompok atau orang-orang yang boleh atau mendapatkan rukhsah tidak puasa tapi dia harus membayar fidyah. Yang sekalian, dalam ayat yang saya sebut dalam muqaddimah tadi, surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang berat melakukan puasa, maka dia harus fidyah. Ada tebusan, membayar fidyah. Ya, fidyah itu berapa sih? Ulama-ulama kita mengatakan hanya satu mud 6 on atau 6,75 ya. Jangan bikin Allah Subhanahu wa taala ta'am miskin kepada siapa? Orang-orang yang miskin dikasihkan. Dan siapa ini yang mendapatkan rukhsah? Yang pertama, orang-orang tua ya, yang enggak sanggup puasa, laki-laki maupun perempuan yang dia sudah tua, nggak sanggup melakukan puasa, nggak mungkin dia puasa itu selama-lamanya. Boleh dia tidak puasa, tapi dia membayar setiap hari memberikan makanan kepada orang miskin. Ini kewajibannya. Ya. Dan juga orang-orang yang menyusui, ibu-ibu yang menyusui, yang hamil, boleh juga melakukan itu. Dia dapat rukhsah tidak puasa. Loh, kalau ada ibu-ibu yang hamil yang berat, boleh nggak puasa? Tapi juga boleh nggak puasa kalau kuat. Ya kan? Ada orang kan juga mumpung pas dia hamil, dia rajin puasanya. So, lebih kuat, dan juga anaknya lebih soleh nantinya. Ada harapan begitu juga. Tapi ini rukhsah jemaah sekalian. Jemaah sekalian, ayat tadi kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak bukan mansukh, bukan dihapus, tapi khusus ini riwayat dari Imam Bukhari, hadis Imam Atha tabi'in an Atha'in sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqra'u, ketika membaca wa 'alal ladzina yutawwikunahu bukan yutawwikunahu fala yutikunahu. Jadi orang yang enggak
enggak bisa dia melakukan puasa itu. Yutawikun, berat, merasa berat. Beliau mengatakan laisat bimansukhati. Ayat ini tidak dinasakh, tidak dihapus. Ini adalah ayat untuk apa? Lisyekh al-kabir wal mar'ati al-kabirah. La yastati'an, yang enggak mampu. La yastati'an, tidak mampu. Ayyasuma, puasa. Fayut'imani, maka dia harus membayar. Makana yaumin likulli yaumin miskinan. Setiap hari harus bayar fidyah kepada orang miskin. Jadi ini boleh. Teman sekalian bin Allah Subhanahu, termasuk juga yang hamil. Yang hamil atau yang menyusui, itu juga sama. Itu juga pendapatnya Al-Imam Ibnu Abbas juga. Masuk juga imam-imam yang lainnya. Jangan sekalian. Tapi ada perbedaan pendapat. Apakah orang-orang yang hamil itu, ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, harus fidyah saja? Atau harus dua-duanya qadha sama fidyah? Atau dia nggak perlu fidyah, dia harus qadha saja secara umum? Ya sekalian, pertama Al-Imam Abu Hanifah atau Al-Ahnaf, wal Imam Abu Ubaid, wal Imam Abu Thawr, itu mengatakan mereka keduanya, orang yang hamil dan orang yang menyusui, tidak harus membayar fidyah, tapi wajib mengqadha puasanya saja. Nah, ini bisa kita ikuti, ya. Yang kedua, mereka juga termasuk orang-orang yang hanya membayar fidyah saja, cukup. Yang menyusui, yang nggak puasa, ya. Kemudian juga dia hamil, dia nggak puasa, ya. Nah ini ya sekalian, pendapatnya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia hanya fidyah saja. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ada pembedaan. Kalau dia, orang-orang yang menyusui atau yang hamil ini, takut karena apa? Anaknya alal waladi faqat, ya. Wa aftarata, dan keduanya dia tidak puasa. Fa alaihima al-qadha wal fidyah. Ya sekalian, kalau hanya dia enggak puasa pas hamil, pas dia menyusui, takut anaknya ada masalah nantinya di kandungannya, atau anaknya pas menyusui enggak sehat, takut pada anaknya saja, maka dia harus membayar fidyah dan juga qadha. Jangan sekalian, ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i yang agak berat ini. Ya kadang-kadang ya enggak tahu, kalau ini biasanya orang-orang di kalangan masyarakat kita atau ormas itu ada yang mengikuti pendapat Al-Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah, seharusnya ketika dia hamil atau dia menyusui, kalau dia enggak puasa karena dia takut anaknya, harus dua yang dilakukan. Puasa qadha, ya, qadha'us shaum atau fidyah. Kalau dia takut karena apa? Dirinya sendiri enggak sehat, bukan karena anaknya, dia lemah, ya, atau kedua-duanya, dirinya sama anaknya, dia hanya qadha saja, jemaah sekalian. Jadi ada tiga pendapat nih. Harus fidyah saja, harus qadha saja, harus qadha dan fidyah. Ini penting bagi kita, ya, kita pahami secara hukum, ya. Tapi terserah kita mau mengambil pendapatnya yang mana, ya. Terserah pada kita semuanya, kembali kepada diri kita masing-masing. Insya Allah ada ilmu yang bisa kita pahami, itu penting. Kemudian kelompok yang kedua,
dia dapat rukhsah, enggak puasa. Ya. Tapi wajib qadha. Siapa mereka? Dalam surat Al-Baqarah jelas sekali. Faman kana minkum maridun. Orang yang sakit, yang sesaat, tidak menaun ya. Sesaat dia sakit. Pas Ramadan masuk dia sakit. Aw ala safarin. Dia musafir. Keduanya boleh nggak puasa, ada rukhsah. Tapi wajib apa? Wajib qadha. Ya sekalian, yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nggak qadha. Lah ini. Ya. Musafir, ya boleh. Oh saya musafir Pak, saya nggak puasa, monggo. Oh saya sakit, tapi sakit yang jelas, yang bisa, yang artinya berat untuk melakukan puasa. Ya kalau Pak sakitnya sakit panu, nah itu yang enggak, ya atau wajib puasa itu. Loh kenapa Pak Bu nggak puasa? Sakit apa? Sakit kudis. Nah ini enggak kaitan dengan puasa, yang dimana ketika sakit sangat-sangat berat ketika kita melakukan puasa itu. Ya, ini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang ya hanya puasa apa sakit biasa tuh enggak gitu. Ya, masa sakit bisul enggak puasa. Ya, sakit apa? Panu enggak puasa. Itu enggak. Wajib puasa dan apa? Dan kalau kita sakit yang bisa kita itu enggak sanggup puasa, ya itu yang boleh kita enggak puasa tapi qadha. Misalnya ada ulama-ulama kita beda pendapat kaitan dengan kalau kita musafir, mana yang paling baik? Apakah kita puasa atau enggak puasa? Dalam hadis rawahu al-Imam Muslim, ya, an Hamzah ibnu Amr al-Aslami, seorang sahabat radhiyallahu anhu annahu qala, ya Rasulullah wa Rasul, ajidu bi quwwatan al-siyami fi safar. Saya mendapatkan diri saya ini, saya kuat ya Rasulullah puasa pada waktu safar. Fahal alayya junah, apakah saya dosa puasa pada waktu saya musafir ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya rukhsatun minallahi azza wa jalla. Yang namanya puasa ya musafir ada rukhsah enggak puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasan, maka barang siapa yang mengambil rukhsah itu dia baik. Waman ahabba ayyasuma, dan barang siapa yang dia suka puasa, fala junaha alaih, maka enggak dosa. Nah, ulama-ulama kita mengatakan, Al-Imam Ahmad mengatakan yang enggak puasa lebih baik. Membuka enggak puasa itu lebih baik bagi Al-Imam Ahmad, bagi orang yang musafir. Al-Ahnaf, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, ya, madhab tiga ini mengatakan, dilihat kalau dia kuat berpuasa pada waktu musafir lebih afdal dia puasa. Kalau dia enggak kuat, ya, maka lebih afdal enggak puasa. Pendapat yang ketiga, Al-Imam Abdul Aziz, ya, Ibn Umar Ibn Abdul Aziz, beliau mengatakan, siapa yang paling utama? Apakah puasa atau enggak? Beliau mengatakan, tergantung kondisinya. Dia kuat, tapi kondisinya pada waktu dia puasa lebih enak pada waktu daripada enggak puasa. Dia kuat, tapi nanti pada waktu dia qadha lebih berat. Nah, makanya si aisaruhuma. Tergantung kondisinya, sikonnya, situasi dan kondisinya. Ini pendapat yang luar biasa sebenarnya ini. Ya. Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz, jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan siapa saja yang boleh tidak puasa, ada rukhsah tapi wajib qadha. Ya kan? Tadi kan fidyah ya. Yang ketiga adalah orang yang ada rukhsah, ya. Enggak puasa tapi wajib dia qadha. Bahkan kalau dia puasa
haram hukumnya. Oh, siapa dia? Mereka adalah ibu-ibu yang haid dan ibu-ibu yang nifas. Dia dapat rukhsah, nggak puasa, dan wajib nggak puasa. Bahkan kalau puasa dia haram hukumnya. Tapi harus diqadha, ya. Nah, ini hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, rawahu al-Imam Tirmidzi. Faqalat kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami semuanya pada waktu itu zaman Rasulullah kami haid. Ya. Pada waktu itu puasa. Tsumma nadhur, kemudian kami suci. Fayamuruna biqada'is siyam wa la ya'muruna biqada'is shalah. Maka kami diperintahkan Rasulullah untuk mengqadha puasa kami dan tidak mengqadha salat yang kami tinggalkan. Ya jemaah sekalian, ini yang perlu kita pahami. Jadi siapa yang mendapatkan rukhsah dan harus apa yang dilakukan? Apakah fidyah atau dia harus mengqadha? Ya, ini harus kita pahami. Bahkan tadi ada pendapat Al-Imam Al-Syafi'i dan juga Imam Ahmad, khususnya yang hamil atau yang menyusui, ya, karena dia kalau dia takut karena anaknya, dia dua-duanya qadha dan fidyah. Mungkin ini yang perlu kita pahami dalam bab fiqhus siyam ini, dan juga semoga ada manfaatnya, berkahnya pada kita semuanya. Demikian, wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.